Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Pada pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas topik terkait pasar faktor produksi, yang mana kalian dapat baca sebelumnya pada bukunya Menkyu, Microeconomics, pada chapter 18. Nah, pada pasar faktor produksi ini, kita akan membahas input-input yang digunakan untuk memproduksi baik barang maupun jasa, yang mana permintaan untuk faktor produksi itu diturunkan dari permintaannya. Nah, permintaan perusahaan akan faktor produksi itu diturunkan dari beberapa tujuan, khususnya dalam mensuplai atau menyediakan barang maupun jasa di pasar. Nah, pertama di sini kita akan membahas permintaan untuk tenaga kerja, yang mana permintaan tenaga kerja ini terjadi di dalam pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini tidak ada bedanya dengan pasar lainnya, sama halnya dengan pasar barang, pasar jasa, yang mana ini dikendalikan oleh adanya supply and demand di dalam mekanisme pasar itu sendiri. Nah, tenaga kerja ini nantinya akan digunakan dalam memproduksi barang yang akan dinikmati oleh konsumen. Tenaga kerja ini menjadi salah satu input dalam faktor produksi untuk mengolah sebuah barang maupun jasa. Ada beberapa asumsi yang dibangun perusahaan dalam pasar tenaga kerja ini. Yang pertama yakni berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau competitive market, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja. Yang kedua yaitu profit maximizing. Does not care how many workers are hired, only cares about profit. Di sini, baik pasar barang maupun pasar tenaga kerja, keduanya itu profit oriented, ingin memaksimalkan profitnya. Dia tidak peduli seberapa banyak tenaga kerja yang dia rekrut atau dia minta, tapi dia hanya fokus pada profit di sini. Nah, di sini ada dua jenis pasar. Yang sebelah kiri ini adalah pasar untuk barang, contohnya adalah buah apel. Yang sebelah kanan itu adalah contoh untuk pasar tenaga kerja. Dalam hal ini adalah tenaga kerja pemetik buah apel. Nah, dimulai dengan kurva supply dan demand. Di sini kita dapat peroleh titik equilibrium untuk pasar barang. Buah apel di sini ada di titik Q dan P. Jumlah apel yang diminta adalah sebesar Q dan jumlah harga sebesar P. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah pasar tenaga kerja, khususnya pemetik buah apel. Di sini yang berbeda adalah axis-nya. Kalau yang X di bawahnya itu quantity of apple pickers, jumlah tenaga kerja pemetik buah apel. Di sini yang sebelah kiri jumlah buah apelnya. Nah, X kemudian ya untuk garis Y-nya di sini adalah upah untuk para pekerja, sementara yang untuk barang itu adalah harga. Y-nya adalah harga. Nah, di sini juga sama, ada dua kurva, yaitu kurva demand dan supply, sehingga kita dapat peroleh titik equilibrium pada pasar tenaga kerja, yakni pada titik L, yaitu jumlah pekerja yang direkrut sebesar L, dengan upah sebesar W. Di sini Y-nya adalah W, beda yang di sini adalah P. Fungsi produksi dan marginal product. Di dalam fungsi produksi ini kita mengilustrasikan adanya hubungan antara jumlah input, quantity input yang digunakan dengan jumlah quantity output yang dihasilkan, baik barang maupun jasa. Kemudian total produk sendiri itu adalah total kuantitas atau total output dari barang yang diproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini formulanya sudah tertulis bahwa average product di sini atau rata-rata produksi ini kita dapat peroleh formulanya yaitu tergantung. Kalau fungsi produksi itu ada dua input yaitu labor dan capital. Kalau inputnya labor artinya average product of labor atau APL-nya fungsinya adalah sebesar Q dibagi dengan L. Quantity output
yang dihasilkan dibagi dengan jumlah inputnya yang berupa labor. Nah, untuk APK, average product of capital, di sini juga sama, yakni jumlah output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah inputnya yang di sini digunakan adalah input capital. Kemudian bedanya di sini ada MPL juga ada MPK. Kalau average product labor tadi hanya membagi antara output per unit inputnya, atau bisa juga kita katakan tadi ada average product of labor, atau juga dikenal dengan labor productivity, atau bisa juga inputnya ketika menggunakan capital kita kenal dengan APK, average product of capital. Nah, marginal product di sini adalah jumlah tambahan output yang dihasilkan karena adanya tambahan salah satu unit inputnya sebagai sumber produksi. Nah, di sini kalau jumlah tenaga kerjanya dinaikkan, maka kita gunakan rumus MPL, yaitu delta Q dibagi dengan delta L, jumlah tambahan output yang dihasilkan karena adanya tambahan input berupa labor. Kalau MPK, rumusnya juga sama, delta Q dibagi dengan delta K. Jumlah output yang dihasilkan disebabkan oleh adanya tambahan input berupa capital. Nah, kita kenal juga adanya total product. Total product ini total product maksimum ini dicapai ketika marginal product atau MP itu sama dengan 0 di sini. Nah, ketika total produknya itu mulai turun, nah pada posisi garis merah ini mulai turun, artinya marginal product berada pada posisi sudah minus. Nah, ada beberapa asumsi yang perlu kita bangun di sini bahwa total product atau TP ini yang pertama adalah total product berada pada kondisi maksimum itu sama halnya ketika marginal product sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua tadi, ketika total product mulai turun atau decline, artinya marginal product sudah minus atau kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, pada saat titik inflection point atau titik lengkung dari total product ini adalah sama dengan titik puncak pada marginal product. Kemudian yang keempat adalah marginal product dan average product ini berpotongan. Ketika berpotongan artinya dia mulai pada tahap kedua produksi. Nah, tahap pertama produksi adalah sebelum MP dan AP berpotongan. Tahap kedua adalah ketika MP dan AP itu berpotongan. Dan tahap ketiga pada saat MP sama dengan 0. Nah, yang kelima adalah asumsi yang kelima yaitu average product atau AP itu tidak mungkin negatif nilainya. Beda dengan MP, nilainya bisa negatif. Nah, ini adalah contoh perhitungan cara menghitung total produk, kemudian MPL dalam hal ini, dalam pasar persaingan sempurna, khususnya pasar tenaga kerja. Di sini tenaga kerja yang kita gunakan mulai dari 0 pekerja hingga 5 pekerja. Dengan output yang dihasilkan meningkat seiring dengan peningkatan tenaga kerja yang digunakan. Nah, yang kedua kita menghitung MPL-nya. MPL di mana fungsinya adalah delta Q per delta L, yaitu selisih antara Q2 dengan Q1 dibagi dengan L2 dengan L1. Pada saat tenaga kerjanya 1, MPL pertama kita dapat peroleh dengan rumus 100 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 1 minus 0. Hasilnya kita dapat angka 100. Yang kedua, MPL kedua yaitu antara tenaga kerja 1 dan 2, maka Q2-nya adalah selisih antara 180 dikurangi dengan 100 dibagi dengan 2 minus 1. Kita dapat peroleh MPL kedua adalah 80, hingga yang terakhir adalah 300 minus 280, kita ketemu ada 20, dibagi dengan 5 minus 4 sama dengan 1, kita peroleh 20 dibagi 1 sama dengan 20. Nah, kita juga dapat menghitung value of the marginal product of labor atau VMPL, kita singkat di sini. Rumus dari VMPL adalah price dikali dengan MPL.
Nah, di sini kita dapat peroleh MPL pertama adalah 100, price-nya di sini adalah 10 ya. Price-nya di sini 10, maka 100 dikali 10 sama dengan $1.000. Kemudian VMPL yang kedua pada saat tenaga kerja kedua ini adalah price-nya adalah 10 dikali 80, kita peroleh 800 hingga pada pekerja terakhir kita dapat peroleh 200 dari 20 dikali 10. 10 itu price-nya, harga dari seorang pekerja. Kemudian kita dapat tentukan juga upah. Upah ini biasanya sudah ditentukan di dalam soal. Upah tenaga kerja itu konstan, yaitu mulai dari pekerja baik 1 maupun 2 atau 5 itu setiap pekerja itu memperoleh upah yang sama, yaitu $500. Nah, bagaimana menghitung marginal profit-nya? Profit diperoleh dari rumus VMPL minus wage, upah. VMPL yang pertama adalah $1.000 dikurangi dengan upah yang pekerja pertama 500, kita dapat peroleh marginal profitnya 500. Kemudian untuk pekerja yang kedua, marginal profitnya 800 dikurangi 500 dapat kita peroleh 300. Kemudian marginal profit untuk 3 pekerja yaitu 600 kurangi 500 sama dengan 100. Hingga pekerja kelima kita dapat peroleh 200 minus 500, kita dapat peroleh angka minus 300. Nah, ini adalah fungsi produksi, bentuk kurvanya melengkung seperti ini. Jumlah tambahannya awalnya itu besar, dari 0 ke 100 deltanya ada 100, kemudian dari 100 ke 80 deltanya ada 80, kemudian 180 sampai 240 deltanya 60. Menurun, semakin ke atas semakin menurun hingga pada titik puncak. Marginal product of labor itu seperti tadi yang sudah saya definisikan, yaitu kenaikan sejumlah output yang dihasilkan karena adanya tambahan unit inputnya, dalam hal ini adalah labor atau tenaga kerja. MPL formulanya adalah delta Q dibagi dengan delta L, atau Q2 minus Q1 dibagi dengan L2 minus L1. Nah, di dalam fungsi produksi, kita kenal juga adanya peristiwa atau yang istilah diminishing marginal product of labor. Diminishing marginal product of labor ini terjadi seiring dengan kenaikan jumlah tenaga kerja, ini menyebabkan marginal produknya itu akan semakin turun, bahkan tadi bisa mencapai minus marginal produknya. Kedua, semakin banyak jumlah pekerja yang di-hire atau direkrut, maka tambahan kontribusi masing-masing pekerja itu semakin sedikit terhadap produksinya, terhadap produksi perusahaan. Artinya, dengan kata lain, semakin banyak tenaga kerja yang direkrut, semakin adanya inefisiensi di situ. Kemudian yang ketiga adalah fungsi produksi itu menjadi semakin flat seiring dengan kenaikan jumlah pekerja yang direkrut. Nah, ini kita kenal sebagai diminishing marginal product pada saat total produksinya mulai flat pada saat titik puncak maupun peningkatan jumlah tenaga kerja yang direkrut, dan pada saat MPL-nya mulai decline, marginal produknya mulai turun, kita kenal dengan posisi diminishing marginal product. Diminishing marginal product ini merujuk pada keadaan yang mana marginal product inputnya, dalam hal ini MPL-nya itu turun seiring dengan kenaikan quantity input yang digunakan, yaitu tenaga kerja dalam hal ini. Pada saat kenaikan ini, seiring kenaikan tenaga kerja, pemetik buah apel semakin meningkat, ini total produksi atau fungsi produksinya itu semakin flat, semakin ke atas. Artinya pada posisi seperti ini kita katakan pada saat diminishing marginal product. Dan presentasi dari saya kurang lebihnya bisa dibaca lagi pada buku MenQ chapter 18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.